selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buruan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santi. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips buat yang akan melakukan pemeriksaan swab tes COVID-19 ini. Nah, sebelum saya berbagi tips ini, sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana sih bentuk alat swab tes COVID ini. Nah, bentuk alatnya ini teman-teman seperti bentuk cotton bud, tetapi tungkainya itu lebih panjang dari cotton bud ini, sehingga alat ini yang akan dimasukkan ke dalam hidung kita, dimasukkan ke dalam hidung sampai bagian belakang hidung. Nah, kemudian alat ini juga yang akan dimasukkan ke dalam rongga tenggorokan kita sampai ke belakang tenggorokan kita. Nah, bagaimana sih tipsnya gitu kan, supaya pengambilan swab ini tidak terjadi berulang-ulang kali. Ada sebagian teman-teman kita udah masukkan ke dalam hidung tetapi tidak sampai ke belakang hidung. Nah, berarti ada kesalahan yang terjadi pada kita. Nah, tipsnya itu buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu relax. Tips yang pertama, teman-teman relax. Tips yang kedua, teman-teman jangan tegang. Dan tips yang ketiga, teman-teman bernapas dari mulut. Nah, tips yang keempat itu jangan keluarkan lidah. Kemudian tips terakhir yaitu teman-teman jangan mengkerunyutkan hidung. Nah, jangan teman-teman kerunyutkan pangkal hidung, sehingga nantinya ini susah untuk menembus belakang hidung kita. Nah, jadi tes swab ini dia tidak lama, hanya beberapa detik atau menit saja. Itu tergantung dari teman-teman mengikuti tips ini atau tidak. Jika teman-teman tidak mengikuti tips ini, bisa jadi nanti teman-teman berulang-ulang. Nah, yang berulang-ulang itulah yang akan merasakan sakit. Tapi kalau teman-teman cuman sekali saja, teman-teman itu tidak merasakan sakit. Nah, berdasarkan yang saya tahu dan kita wawancarai beberapa teman kita yang sudah melakukan tes swab ini, nah ternyata tes swab ini seperti saat kita berenang ya teman-teman. Saat kita berenang itu tiba-tiba masuk air ke dalam hidung kita. Nah, seperti itulah rasanya teman-teman. Nah, intinya teman-teman relax dan jangan panik. Nah, hasilnya itu pun bisa keluar 2-3 hari tergantung laboratoriumnya lagi banyak atau enggak yang akan diperiksanya gitu. Kalau cepat berarti bisa sampai 2-3 hari. Soalnya kan kalau kita di sini kita kan mengantar ke labor. Mengantar ke labor itu kan butuh waktu juga gitu. Jadi paling lama itu, paling cepat itu 2-3 hari kalau di sini, paling lama itu 1 minggu. Tapi sebenarnya kalau seandainya labornya tidak ada melakukan pemeriksaan, dia dalam 1 hari itu juga bisa keluar hasilnya. Berarti tergantung labornya. Dan satu lagi, apabila kita sebagai orang yang kontak langsung dengan orang yang positif gitu kan, nah, jadi kita dengan kesadaran diri kita untuk melaporkan ke petugas pelayanan kesehatan, sehingga akan segera diambil sampel tes swab kita. Nah, sebelum kita diambil tes swab ini, kita dianjurkan untuk isolasi dulu di rumah. Isolasi dulu di rumah sampai nantinya jadwal tes swab kita gitu. Jadi buat masyarakat, apabila ada di daerah kita yang dia kontak dengan orang yang
positif, kita jangan mendiskriminasi atau orang dengan kategori OTG, orang dengan kategori ODP, orang dengan kategori PDP, kita jangan langsung mendiskriminasi mereka. Kenapa? Karena dengan adanya info-info yang beredar negatif tentang orang tersebut, jadi orang-orang yang mempunyai kontak atau orang-orang yang mempunyai gejala seperti COVID ini, dia tidak mau melaporkan dirinya ke petugas kesehatan. Kenapa? Karena mereka takut didiskriminasi oleh masyarakat kita. Jadi seharusnya masyarakat ini adalah mendukung orang-orang yang dikategorikan mensupport dan mendukung gitu kan. Karena support dan dukungan kalianlah yang dibutuhkan pada saat ini. Saya juga kasihan kemarin pada saat saya orang itu pernah kontak dengan orang yang positif COVID, tetapi gosip yang beredar bahwa orang itu sudah positif COVID, padahal dia saja belum melakukan tes swab. Gosip di masyarakat itu yang beredar kalau dia udah positif. Nah, sangat disayangkan gosip-gosip itu beredar sebelum hasil swabnya keluar. Teman-teman tidak bisa mengatakan dia itu positif. Jadi kami memang sangat butuh bantuan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax dan mendukung orang-orang yang tanpa gejala, orang-orang yang positif COVID untuk pulih. Nah, jadi pada masyarakat, marilah kita mendukung mereka, mensupport mereka agar mereka kembali sehat dan mereka merasa COVID ini bukan sesuatu hal yang mengerikan. Nah, gitu teman-teman ya. Mungkin hanya ini teman-teman sekilas cerita dan tips bagi yang akan melakukan swab test. Dan saya doakan semoga yang menonton channel ini dalam keadaan sehat walafiat